Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, materi tentang ibadah dan hukumnya. Dosen pengampu Muhammad Agus Yusronafi, SAG, MSI. Mata kuliah Masail Fiqhiyah. Oleh kelompok 3. Nama Nurul Laila Himatul Izzah, NIM 1910110115. Rahmatul Fitriya Sari 1910110120. Muhammad Arinal Musahila 1910110121. Hatami Asidiki 1910110138. Definisi ibadah. Definisi ibadah menurut Ibnu Qayyum ialah al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarduh minal aqwali wal a'mali dhahiratil batinah. Ibadah ialah sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Menurut ulama fikih, ibadah adalah sebuah bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Macam-macam ibadah ada dua. 1. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yakni ibadah yang ketentuan dari pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan syari ibadah kepada Allah, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah ghairu mahdhah, sosial, politik, budaya, ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, kemiskinan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya lainnya. Saya akan menerangkan tentang syarat diterimanya ibadah. Allah menciptakan manusia tak lain adalah untuk beribadah atau menyembah kepadanya. Seperti firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Hal ini menunjukkan bahwa tidaklah Allah menciptakan mereka karena Allah butuh kepada mereka, akan tetapi justru merekalah yang membutuhkan Allah. Dan ayat ini menunjukkan pula tentang wajibnya manusia dan jin untuk mentauhidkan Allah. Dan barang siapa mengingkarinya, maka ia termasuk orang yang kafir, yang tidak ada balasan baginya kecuali neraka. Ikhlas adalah beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas merupakan salah satu makna dari syahadat bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, yaitu agar menjadikan ibadah itu murni hanya ditujukan kepada Allah semata. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Perusak ikhlas adalah riya dan sum'ah, yaitu beramal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena ingin dipertontonkan atau diperdengarkan kepada manusia demi mendapat pujian. Demikian pula beramal karena dunia dapat merusak keikhlasan. Syarat yang kedua yaitu ittiba. Ittiba adalah mengikuti sunnah atau petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama sepakat bahwa ibadah tidak benar tanpa memenuhi dua syarat tersebut, syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Kedua syarat ini sesungguhnya merupakan pokok keislaman, yaitu makna dan konsekuensi dua kalimat syahadat.
Maka wajib bagi kita untuk beramal dengan ikhlas dan ittiba serta menjauhi perkara-perkara yang dapat merusak kedua syarat tersebut. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu tentang hukum-hukum ibadah. Seorang hamba tidak bisa melaksanakan ibadah sesuai kehendaknya. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam beribadah, yaitu niatnya benar dan caranya pun harus benar. Artinya, suatu ibadah harus dilakukan dengan niat murni karena Allah, serta dilaksanakan dengan memperhatikan tata cara ibadah sesuai dengan yang Allah tentukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, dengan meneliti dalil-dalil syariat, kita ketahui bahwa ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan dan Allah cintai tidaklah ditetapkan kecuali melalui dalil-dalil syar'i. Beliau juga berkata, bab ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu diambil dari Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menjadikan sesuatu sebagai ibadah atau cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala kecuali berdasarkan dalil syar'i. Pemahaman seperti inilah yang diterapkan oleh para ulama salaf terdahulu, baik dari kalangan sahabat dan tabi'in. Nah, diriwayatkan dari salah seorang ulama besar tabi'in, Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau melihat seorang laki-laki yang sholat sunnah setelah terbit fajar, lebih dari 2 rakaat. Dia perbanyak rukuk dan sujud dalam sholat tersebut. Sa'id bin Musayyib pun melarangnya, karena yang disyariatkan adalah hanya 2 rakaat. Orang tersebut berkata, wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazabku karena aku memperbanyak sholat? Sa'id bin Musayyib rahimahullah menjawab, tidak, akan tetapi bisa jadi engkau diazab karena menyelisihi sunnah atau petunjuk Nabi. Nah, secara garis besar, terdapat 5 hukum yang dinaskan dalam menjalankan ibadah. Yang pertama, yaitu wajib, yaitu perkara wajib merupakan hal yang berkaitan dengan ibadah yang harus dilakukan dan akan membatalkan suatu ibadah apabila tidak dilaksanakan. Contohnya yaitu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan membayar zakat fitrah. Yang kedua ada sunnah. Sunnah adalah suatu amal yang dianjurkan oleh syariat namun tidak mencapai derajat wajib. Ini terdapat 3 bagian. Yang pertama sunnah muakkadah, yang kedua sunnah mustahabah, yang ketiga sunnah tatawu. Bisa dibaca dalam makalah. Yang ketiga ada hukum mubah, merupakan hukum dari Allah terhadap aktivitas yang boleh untuk dilakukan, bahkan lebih condong kepada dianjurkan. Contohnya, berdoa tidak menggunakan bahasa Arab. Yang keempat ada makruh. Makruh adalah suatu hukum terhadap suatu aktivitas dalam dunia Islam. Perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Misalnya adalah merokok. Yang terakhir ada haram. Haram yakni larangan, sebuah perbuatan datang dari dalil qat'i yang tidak dapat ditakwil. Misalnya minum khamar, praktik riba. Selanjutnya, hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Hukum asal ibadah adalah haram. Beberapa orang yang mencampurkan ibadah dengan sesuatu yang lain, mereka melakukan bid'ah dengan menggunakan kaidah hukum asal segala sesuatu adalah boleh, padahal kaidah ini bukanlah kaidah yang digunakan dalam masalah ibadah. Ibadah ditentukan sesuai syariat. Ibadah adalah bentuk penghambaan kepada Allah, karena itu hanya Allah saja yang berhak menentukan bagaimana ibadah seharusnya dilakukan. Menciptakan hal baru dalam ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan suatu bid'ah, dan hal tersebut termasuk dosa besar. Demikian pembahasan yang ketiga, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nurul. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pada subbab keempat, yakni hukum ibadah dalam masail fikih yang terjadi di zaman sekarang.
Jadi, masail fikih atau permasalahan-permasalahan ilmu fikih yang menyangkut ibadah sekarang ini sangat banyak. Namun nanti saya akan membahas beberapa saja. Selanjutnya saya akan mengulas sedikit tentang fikih. Fikih yaitu ilmu yang di dalamnya membahas tentang ibadah atau hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, dan muamalah atau hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Secara umum, fikih dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal. Nah, contoh masail fikih yang menyangkut ibadah ini diantaranya adalah bagaimana hukum wanita berjilbab transparan dan memakai pakaian ketat. Menutup aurat adalah suatu hal yang wajib bagi setiap muslim. Menutup aurat termasuk kategori ibadah. Namun, yang terjadi sekarang adalah menutup aurat akan tetapi tidak memenuhi syarat karena masih transparan dan terlihat ketat. Padahal sudah jelas sekali dalam firman Allah Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak dapat diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Menurut tafsir Sayyid Qutb, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi dan kaum muslimah pada umumnya agar setiap keluar rumah senantiasa menutupi tubuh dari kepala sampai ke dada dengan memakai jilbab tudung yang rapat, tidak menerawang, dan juga tidak tipis. Hal demikian dimaksudkan untuk menjaga identitas mereka sebagai muslimah dan agar terpelihara dari tangan-tangan jahil dan kotor. Juga disebutkan dalam firman Allah Quran Surat An-Nur ayat 31. Selain itu juga dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud yang artinya diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an bahwa adiknya yang bernama Asma binti Abu Bakar pernah datang menghadap Rasulullah dengan pakaian agak tipis. Lalu Rasulullah berpaling dan bersabda, "Wahai Asma, bila seorang wanita telah balik tidak boleh lagi terlihat kecuali ini dan ini." Lalu Rasulullah menunjukkan pada muka dan telapak tangan beliau. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wanita memakai jilbab atau menutup aurat harus dengan beberapa syarat. Di antaranya yaitu bersifat longgar dan mengulur sampai ke bawah dada. Selain itu juga tidak transparan. Selanjutnya yakni permasalahan fikih yang menyangkut ibadah, yaitu bolehkah sholat mengenakan masker? Jadi agama tidak melarang penggunaan berbagai atribut yang dikenakan ketika sholat, seperti sorban, selendang, peci, sajadah, dan lain sebagainya. Termasuk dalam titik ini adalah masker, asalkan benda-benda tersebut adalah suci. Bila melihat pertimbangan keutamaan, sebaiknya penggunaan masker dihindari saat sholat. Bila penggunaan masker dapat menghalangi terbukanya hidung secara sempurna saat melakukan sujud, para ahli fikih bermadhab Syafi'i menegaskan bahwa salah satu yang disunnahkan ketika sujud adalah terbukanya bagian hidung secara sempurna. Jadi kalau memakai masker itu bagian hidungnya ketutup dan pada saat sujud terhalang oleh masker. Padahal disunnahkan untuk menempelkan hidung ke tempat sujud itu sunnah. Dapat disimpulkan bahwa hukum sholat memakai masker itu bukan masalah dan hukumnya boleh meskipun sunnahnya adalah menempelkan hidung ke tempat sujud. Namun dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini, adanya virus COVID-19, supaya mencegah penularan virus, dalam konteks hal ini mengenakan masker justru sangat dianjurkan.
jadi hukumnya itu boleh. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmu yang telah kami sampaikan. Bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.